Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 25 Juli 2025. Sari berita, Pemkab Ngada siap sukseskan Koperasi Merah Putih. BUMN di ND siap dukung program sampah Acil. Inilah berita selengkapnya disampaikan Johanna Bara. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan juga menyukseskan program nasional Koperasi Merah Putih. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Koperasi itu hadir untuk masyarakat yang lemah, adalah bentuk perusahaan yang menurut saya paling bawah itu yang menjelaskan masyarakat itu adalah koperasi. Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan menyukseskan program nasional Koperasi Merah Putih yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperkuat perekonomian rakyat melalui koperasi sebagai tulang punggung distribusi dan produksi nasional sekaligus menjadi solusi konkret menghadapi tantangan ekonomi global. Bupati Ngada Raimundus Bena mengatakan bahwa Pemkab Ngada menyambut dengan antusias gerakan besar ini. Menurutnya, Koperasi Merah Putih sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berfokus pada kemandiran ekonomi berbasis potensi lokal. Yang menyebut koperasi sebagai instrumen penting untuk menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, UMKM, dan ekonomi desa yang menjadi kekuatan utama masyarakat Ngada. Kenapa koperasi ini terbentuk? Karena banyak sekali masyarakat kita, Indonesia dan Ngada pada khususnya itu berada pada posisi yang lemah. Koperasi itu hadir untuk masyarakat yang lemah, adalah bentuk perusahaan yang menurut saya paling bawah itu yang menjelaskan masyarakat itu adalah koperasi. Kita tidak bisa berdiri sendiri, harus bersatu padu untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan memaksimalisasi kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi yang ada di masyarakat. Segala kesiapan untuk mensukseskan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ngada sedang dilakukan oleh pemerintah daerah Ngada melalui Dinas Koperasi bekerjasama dengan instansi lainnya. Diharapkan program Koperasi Merah Putih dapat berjalan sesuai harapan dan dapat membantu masyarakat kecil mendapatkan dana usaha secara baik dan dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan penguatan ekonomi kerakyatan, Pemkab Ngada optimis bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak baru bagi peningkatan perekonomian masyarakat. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Berita selanjutnya, sejumlah badan usaha milik negara BUMN di Kabupaten ND mulai menjalin kerjasama dengan organisasi anak cinta lingkungan atau ACIL. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya pengelolaan sampah berkelanjutan. Laporan Suimam. Ketua ACIL Kabupaten ND Umar Hamdan mengatakan BUMN yang telah menjalin kerjasama meliputi Pegadaian Cabang ND, Pegadaian Syariah, PLN ULP ND, dan PLT Eropa. Kerjasama ini sejalan dengan instruksi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada seluruh BUMN di Indonesia. Dijelaskan, pihaknya sangat menyambut baik dukungan dari sejumlah BUMN tersebut. Langkah ini penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sampah yang semakin kompleks. Jadi sekarang sudah sangat disoroti, diperintahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu untuk seluruh BUMN bagaimana bekerja sama dengan semua pemerintah daerah untuk melakukan program penanganan sampah yang berkelanjutan. Menurut Umar, kolaborasi ini tidak hanya menyasar sektor pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi juga edukasi publik
dan pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai. Kedepan, ia berharap semua pihak termasuk masyarakat bisa terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ditambahkan, Acil Kabupaten Ende sendiri selama ini aktif mengedukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran air, pantai, dan sungai. Organisasi ini juga rutin melakukan aksi bersih lingkungan serta pelatihan daur ulang bagi komunitas lokal. Forum Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kelimutu gelar sosialisasi peningkatan pelayanan sekaligus rencana kenaikan tarif air minum di Kelurahan Mautapaga. Laporan Rovino Sula. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Lurah Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, dibuka Lurah Mautapaga pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat disampaikan secara terbuka untuk ditindaklanjuti. Lurah Mautapaga Fenan menyampaikan apresiasi atas kehadiran forum pelanggan yang menurutnya sangat penting dalam mempererat komunikasi antara warga dan penyedia layanan air. Ia menilai forum ini memudahkan masyarakat menyuarakan harapan terkait air bersih. Menurut Fenan, rencana kenaikan tarif dinilai rasional selama dibarengi dengan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan. Ia menegaskan bahwa kondisi Perumda yang stagnan memerlukan terobosan agar layanan air tidak semakin memburuk. Fenan juga mengajak seluruh elemen masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh wanita, hingga Karang Taruna untuk memberikan masukan konkret. Masukan tersebut diharapkan menjadi pijakan manajemen Perumda dalam membenahi kualitas pelayanan. Ia juga menekankan pentingnya kajian matang terkait rencana tarif baru agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Tentunya harapan kami dengan pertemuan hari ini dapat mendengarkan masukan-masukan dari tokoh masyarakat, dari pelanggan, sehingga dengan masukan-masukan itu PDM dapat membenahi pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum bersih kepada warga masyarakat. Berkaitan dengan kenaikan tarif ini, harapan kami tentunya kepada forum pelanggan dapat menyampaikan kepada Perumda Tirta Kelimutu dengan melakukan kajian-kajian dengan melihat situasi ekonomi masyarakat saat ini. Sementara itu, Ketua Forum Pelanggan Maurice Bunga menyatakan komitmen Perumda untuk terus meningkatkan pelayanan meski diakui masih terdapat sejumlah kendala. Ia menyebut sosialisasi ini bukan sekadar urusan tarif, melainkan juga menyangkut mutu layanan. Tetapi kalau kita percayakan untuk ada satu badan perusahaan yang memproses itu, mau tidak mau kita ada semacam kontrak juga bahwa kalau kita mau dilayani perusahaan itu, pastilah biaya produksi minimal bisa digantikan oleh tarif air yang kita nikmati. Ini kita secara bijaksana dan arif juga menanggapi itu. Tidak menafikan, tidak mungkin bahwa air memiliki nilai sosial. Ya betul. Tetapi dalam kondisi sekarang untuk memproses air agar kita bisa menikmatinya, mendapatnya air bersih. Tadi Bapak Disa sudah menjelaskan ada tahapan-tahapan banyak sekali yang harus dilakukan dan tahapan-tahapan itu sangat berkaitan dengan ketersediaan dana. Sementara itu, salah satu pelanggan, Bergita Nona, menyatakan dukungan rencana kenaikan tarif, namun dengan syarat pelayanan harus ditingkatkan. Ia menyoroti kualitas air dan waktu distribusi air selama ini belum optimal. RRI Ende Rovino Sula melaporkan. Berita selanjutnya. Perpustakaan Nasional serahkan 1.000 buku bacaan bagi masyarakat di Desa Nuamuri Barat. Laporan Nikolaus Makumeli. Desa Nuamuri Barat, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, mendapatkan bantuan 1.000 buku bacaan dari Perpustakaan Nasional. Hal tersebut disampaikan penjabat Kepala Desa Nuamuri Barat, Ramlan, kepada media RRI Selasa 22 Juli 2025. Dijelaskan Ramlan, 1.000 buku bacaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Perpustakaan Nasional kepada pemerintah Desa Nuamuri Barat, Kecamatan Kelimutu beberapa waktu lalu. Bantuan itu diantar langsung oleh Perpustakaan dari Jakarta, dan melalui Perpustakaan Nasional ke kantor Desa Nuamuri Barat, dan yang diterima oleh aparat pemerintahan Desa Nuamuri Barat. Untuk buku-buku yang kami dapatkan di Desa Nuamuri Barat sebanyak 1.000 judul buku bacaan untuk masyarakat Desa Nuamuri Barat dan juga untuk anak-anak siswa-siswi
SD yang ada di sekitaran desa Numuri Barat. Dirinya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Perpustakaan Nasional, serta pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende yang telah melengkapi Perpustakaan Desa Nuamuri Barat dengan sejumlah buku. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ucapkan banyak terima kasih pada pemerintahan pusat dan daerah di mana sudah memilih Desa Numuri Barat menjadi salah satu desa perpustakaan yang ada di wilayah Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Menjadi harapan dengan adanya bantuan buku-buku dari Perpustakaan Nasional untuk Desa Numuri Barat agar lebih banyak minat baca, baik masyarakat yang ada di Desa Numuri Barat, siswa-siswi yang ada di baik SD maupun SMP yang ada di wilayah Desa Numuri Barat. Dengan adanya fasilitas perpustakaan di Desa Nuamuri Barat, dirinya mengharapkan kepada masyarakat serta anak sekolah yang berada di wilayah Desa Nuamuri Barat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 7 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN ND berhasil melaju ke Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2025 mewakili Kabupaten ND. Laporan Lady Badin. Ketujuh siswa Madrasah Aliyah Negeri ND tersebut berkompetisi pada 3 mata pelajaran, yaitu informatika, geografi, dan ekonomi. Guru pembimbing bidang ekonomi Hanafi Belen kepada RRI menyampaikan bahwa persiapan saat ini terus mereka lakukan, di mana pihak madrasah memberikan dukungan penuh baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Nah, alhamdulillah kami dapat support langsung dari Bapak Kepala Madrasah. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah, Bapak Harun Talib sudah mewadahi kami untuk membimbing anak-anak ini sehingga alhamdulillah kami dapat lolos ke tingkat provinsi walau dari 3 bidang lomba yang kami lolos ke tingkat provinsi, yaitu bidang informatika, bidang geografi, dan bidang ekonomi. Totalnya ada 7 peserta. Dirinya juga mengungkapkan bahwa para siswa saat ini dibimbing secara intensif setiap harinya. Ia juga menuturkan bahwa peserta dibebas tugaskan dari kegiatan belajar di kelas demi fokus persiapan mata lomba. Untuk persiapan kami ke tingkat provinsi untuk mentalnya anak-anak, untuk sementara siswa itu dibebas tugaskan dari kegiatan pembelajaran yang umum. Jadi untuk sementara mereka fokus dulu ke persiapan untuk melaju ke tingkat provinsi. Itulah kami sudah persiapkan dari sekarang, siswa-siswanya sudah digembleng dari sekarang. Insya Allah mereka sehat selalu agar lancar prosesnya di tingkat provinsi nanti. Ia berharap keberhasilan ini dapat mengangkat nama MAN ND maupun juga Kabupaten ND di kancah pendidikan nasional. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kasus gigitan hewan penular rabies di Manggarai mencapai 46 kasus sepanjang bulan Juli 2025. Laporan Mario. Puskesmas Kota Ruteng Manggarai melaporkan adanya 46 kasus gigitan hewan penular rabies sepanjang bulan Juli 2025. Mayoritas korban adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun yang berjumlah 21 kasus. Dari data yang ada, anjing menjadi hewan paling banyak menyebabkan gigitan. Sebagian besar korban mengalami gigitan kategori 3 yang tergolong berisiko tinggi tertular rabies. Lokasi gigitan tersebar di rumah, halaman, hingga jalan dengan 20 kasus di rumah, 15 kasus di halaman, dan 11 kasus di jalan. Mayoritas pasien sudah mendapat pengobatan, termasuk cuci darah dan juga vaksinasi. Dari 46 kasus, seluruh pasien telah menjalani cuci darah dan 40 diantaranya sudah menerima vaksinasi. Rini, penanggung jawab pasien rabies di Puskesmas Kota Ruteng, menegaskan bahwa semua pasien sudah dilayani. Namun apabila stok vaksin habis, baik dari tingkat pusat maupun daerah, pasien akan diarahkan ke fasilitas lain yang memiliki vaksin. Kalau untuk tahun 2025, pasien kami layan
semua, tapi vaksinnya tidak ada. Contohnya kalau begini, vaksinnya habis memang dari pusat atau di kabupaten, kami arahkan puskesmas yang ada. Contohnya puskesmas lain. Tapi untuk puskesmas kota, untuk semuanya kami layani. Rini juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies dengan melakukan vaksinasi hewan peliharaan dan menghindari kontak dengan hewan liar. Ini harapan saya untuk masyarakat supaya anjing itu selalu diikat. Jangan anggap remeh dengan anjing. Selalu diikat terus divaksin. Ia berharap agar hewan seperti anjing dapat diikat dan divaksin secara rutin guna mengurangi resiko penularan. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir. Sebanyak 270 kosakata dan istilah dalam bahasa Lambaholot Lambalera akan diajukan untuk diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Usulan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah sekaligus pengakuan atas kekayaan linguistik yang dimiliki masyarakat Lambaholot. Laporan Riko. Proses pengajuan ini dilakukan oleh tim ahli bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan para penutur asli dan tokoh budaya Lambaholot Lamalera. Tim telah melakukan proses dokumentasi, verifikasi hingga validasi sejak bulan Mei 2025 dan hingga saat ini telah sampai pada tahap lokakarya. Kepada RRI, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ralph Heri Budiono mengatakan, ada sekitar 250 hingga 270 kosakata dan istilah dalam dialek Lamalera, bahasa Lambaholot, yang saat ini sedang diproses agar selanjutnya diajukan untuk diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut diskusi kami dengan teman-teman juga ada sekitar 250 atau 270-an kata begitu, kata dan istilah. Mengapa ini relatif sedikit? Karena ranah yang kami tetapkan untuk konteks penggunaan kata itu adalah istilah khusus perguruan PAUS. Dari situlah kemudian terkumpul 270-an kalau tidak salah kosakata yang sampai saat ini masih didiskusikan. Ia juga menjelaskan proses penyaringan dan penerimaan kata ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak serta-merta dilakukan. Kata-kata tersebut harus memenuhi syarat seperti unik dan spesifik, eufonis atau enak didengar dan tidak mengandung konotasi negatif dalam penggunaannya. Pengajuan kata ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi bahasa daerah sebagai bagian dari identitas nasional, berdampingan dengan bahasa Indonesia. RRI ND, Ricardo Skota melaporkan. Sekian warta berita daerah RRI ND edisi Jumat 25 Juli 2025. Saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.